تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah membimbing kita kembali untuk hadir di dalam majelis Al-Quran. Sebaik-baiknya majelis adalah majelis Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga dengan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, Allah mencatat kita sebagai hambanya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sekarang kita masuk ayat 245 surah Al-Baqarah. Malam hari ini kita hanya membahas satu ayat saja, yaitu ayat 245. Adapun ayat 246 ini sudah beda pembahasan dengan ayat 245. Ayat 246 sampai ayat 252 ini berbicara tentang kisah umat terdahulu, ya. Baik, malam hari ini kita baca ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan
أضعافا كثيرة. Dotnya jangan dipantul ya. Ad'afan jangan dipantul dan jangan diputus suaranya. Dibaca ad keliru. Dibaca ad'afan juga keliru. Yang benar ad'afan, ada suara yang diulur. Bahasa ilmu tajwidnya disebut dengan istilah istitalah, dipanjangin suaranya. Aw'afan, bukan aud atau aw'afan ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yabsutu ini bisa dibaca shad dan sin. Jadi panjenengan boleh membaca begini. Wa yabsutu itu apa? Shad. Yang sin wa yabsutu ya sin. Karena basato dengan basoto maknanya sama. Sama-sama melapangkan ya. Seperti surah Al-Fatihah Bapak Ibu, ihdinas siratal, itu bisa dibaca ihdinas sirat, dengan sirat itu maknanya sama, sama-sama jembatan. Bahkan ada yang baca ihdinas siratal. Jadi cara baca Quran itu sebenarnya banyak, cuman yang kita ketahui hanya satu, yaitu riwayat Imam Asim. Di Indonesia ini pakai Imam Asim. Padahal cara baca Quran itu menurut imam imamnya ada 7 yang mutawatir, yang masyhur ada 10 ya. Saya dulu punya Quran, jadi di samping Quran saya itu ada keterangan menurut imam ini bacaannya seperti ini, ada. Tapi dipinjam teman sampai sekarang nggak balik-balik Qurannya ya. Baik. Ayat ini berbicara tentang memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ditanya, mau enggak panjenengan ngasih pinjaman sama Allah? Mau nawadan? Mau. Ada orang Bapak Ibu dipinjam duitnya oleh orang lain, mau dia. Tapi kalau mau dipinjam sama Allah, dia enggak mau. Nah, ini kebalik. Ya. Harusnya apa? Harusnya ketika Allah mau pinjam duitnya, dia mau. Ya kan? Tapi ternyata enggak. Ketika manusia yang pinjam duitnya, dia langsung kasih. Apalagi kalau dipinjam itu ada bunganya. Ya kan? Kamu pinjam 1 juta, tak nanti kembalikan 1.200.000 atau 1,5 juta. Dikasih sama dia. Sedangkan Allah mau pinjam, kadang dia enggak ngasih, ya. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ada sebagian ulama mengatakan enggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang kematian dan tentang perang di ayat 244. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian yang lain menyatakan bahwa ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Bahwa salah satu bentuk memberikan pinjaman kepada Allah yaitu seseorang menginfakkan hartanya untuk perang di jalan Allah, atau
mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah, itu juga memberikan pinjaman kepada Allah, ya. Allah berfirman, Allah membuka dengan man. Man ini menurut mayoritas ulama tafsir disebut sebagai man istifham, pertanyaan. Man siapakah? Jadi dalam ayat ini Allah bertanya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Jadi Allah tanya, siapa, kata Allah. Kalau kita mau, kita angkat tangan, saya ya Allah, saya kasih pinjaman. Nah, ulama itu Bapak Ibu, ketika mereka sangat dalam tadabburnya kepada Al-Quran, kadang mereka sampai mengeluarkan ucapan tertentu ketika merespon ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ketika Allah berfirman, "Aantum tazra'unahu am nahnuz zari'un?" Apakah kamu yang menumbuhkan tanaman ataukah kami, kata Allah. Maka ulama itu yang paham Quran, yang sangat merespon Al-Quran, dia menjawab, engkau ya Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah bertanya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Nah, sebagian ulama mengatakan, saya ya Allah, saya ya Allah. Nah, itu berarti panjenengan tadabbur banget kepada ayat ini. Tiba-tiba ada orang miskin datang ke rumah panjenengan, minta, Pak, minta amal, Pak, minta makan. Panjenengan ingat ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Langsung panjenengan reaksinya apa? Saya ya Allah, saya ya Allah. Nah, sama seperti ketika Allah berkata saat sepertiga malam terakhir, kan Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mencari siapa yang punya hajat dan minta hajatnya saat ini, aku akan kabulkan. Siapa yang bertaubat, aku akan terima taubatnya. Siapa yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada sebagian ulama Bapak Ibu, ketika bangun sepertiga malam, itu saat bangun beribadah kepada Allah, angkat tangan, hadir ya Allah, hadir ya Allah, saya ya Allah. Karena Allah bertanya, siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Nah, ini boleh dicoba. Nanti malam-malam jam sepertiga malam panjenengan bangun, kemudian langsung bilang, hadir ya Allah, saya ya Allah. Nah, itu berarti panjenengan menghayati hadis qudsi, bahwa sepertiga malam Allah mencari hambanya yang bertaubat, yang minta hajat, yang minta ampun, ya. Tapi karena istri panjenengan tidak paham, panjenengan dikira lagi ngigau, ngelindur, dan seterusnya, ya. Allah bertanya, man, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, di sini Allah menyebut pinjaman yang baik. Apa yang dimaksud dengan pinjaman yang baik, Bapak Ibu? Kalau dalam istilah fikih, pinjaman yang baik itu pinjaman yang tidak ada unsur ribanya. Ya, itu pinjaman yang baik. Tapi kalau ada unsur ribanya, berarti itu pinjaman yang jelek, jemaah rahimakumullah. Karena Nabi mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur mengambil manfaat, maka itu termasuk riba. Ya. Panjenengan ngasih pinjaman ke orang dan mengambil manfaat dari pinjaman itu. Saya kasih kamu pinjaman, tapi kamu harus bantu saya ini dan ini dan ini. Ada manfaat yang dia ambil, itu termasuk riba, walaupun tidak dalam bentuk uang, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Termasuk juga panjenengan ketika pinjam ke bank, pinjam 100 juta, bayarnya nyicil 10 tahun jadi 200 juta. Itu kan ada unsur manfaat yang diambil oleh pihak peminjam, maka itu termasuk riba. Ya, termasuk riba. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Segera lunasi, bertaubat kepada Allah, dan jangan diulangi, jemaah rahimakumullah. Karena dosa riba itu besar sekali.
Kata Nabi, 1 dirham riba itu dosanya lebih besar dibandingkan berzina 36 kali. Jemaah rahimakumullah. Itu 1 dirham. 1 dirham itu kira-kira 5.000 rupiah. Tapi itu riba, lebih besar dan lebih berat dosanya dibandingkan berzina 36 kali. Ya, hati-hati dengan dosa riba, Bapak Ibu. Ya. Kalau kepepet bagaimana? Hah? Boleh nggak kalau kepepet? Mau pinjam ke saudara nggak dikasih, ya kan? Pinjam ke teman apalagi, ya kan? Teman kita ini kalau punya duit, kalau dia punya duit, kita pinjam susah ngasihnya. Akhirnya apa? Orang datang kepada lembaga keuangan, ke bank, pinjamlah. Karena pinjam ke saudara nggak dikasih, pinjam ke teman nggak dikasih. Itu ulama merinci. Kalau dia pinjam itu untuk kebutuhan yang pokok, misalnya untuk dia makan, untuk biaya pendidikan anaknya, kalau nggak pinjam ke bank, anaknya yang tidak sekolah, maka diperbolehkan oleh ulama, darurat. Tapi kalau pinjam duit itu untuk membesarkan keinginan dunianya, yang itu bukan kebutuhan pokok dia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, harus sabar. Jadi kata sahabat Ali itu, kita tidak hanya sabar terhadap apa yang tidak kita inginkan, tapi kita juga perlu sabar terhadap apa yang kita inginkan dari kehidupan ini. Kita perlu sabar. Jemaah rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud pinjaman baik dalam ayat ini? Nah, tentu bukan hutang piutang ya. Yang dimaksud pinjaman yang baik di dalam ayat ini, Bapak Ibu, adalah sedekah atau infak. Jadi yang dimaksud oleh ayat man dzalladzi yuqridullah, siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah? Ya, itu maksudnya siapakah yang ingin menginfakkan hartanya. Qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik, berarti dengan infak yang baik. Nah, infak yang baik itu harus ada 4 unsur kata ulama. Yang pertama, baik dalam zatnya. Jadi barang yang diinfakkan itu baik. Kalau panjenengan menginfakkan sesuatu, sedekah sesuatu, barangnya baik, bukan barang yang haram, bukan barang yang menjijikkan, bukan barang yang najis. Ya. Yang kedua, baik dalam berinfak itu adalah baik dalam cara memperolehnya. Jadi barang itu diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ya. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, baik dalam cara memberikannya. Jadi ketika memberikan dia tidak sombong, tidak merendahkan orang yang diberi, tidak berkata-kata kasar. Itu baik yang ketiga. Yang keempat, baik dalam niatnya. Niatnya karena Allah. Bila 4 unsur ini terkandung atau ada di dalam sedekah kita, ada di dalam infak kita, Bapak Ibu, maka infak kita ini disebut dengan qardon hasanan, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ayat ini luar biasa sekali ya. Allah menamakan infak atau sedekah yang kita keluarkan itu sebagai pinjaman. Jadi seakan-akan Allah meminjam kepada kita. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak Bapak Ibu, itu dianggap oleh Allah sebagai akad apa? Akad pinjam. Aku pinjam kata Allah. Kenapa Allah menggunakan akad pinjaman? Kenapa Allah tidak mengatakan siapa yang bersedekah dengan sedekah yang baik, aku akan lipat gandakan dia pahalanya. Tapi Allah mengatakan dengan bahasa pinjam. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kenapa? Yang pertama, karena manusia itu suka uangnya dipinjam dibandingkan diberikan. Benar nggak? Kalau ada 2 orang datang nih, satu pinjam duit, yang satu minta duit. Panjenengan lebih suka diminta apa dipinjemin? Lebih suka diminta ya? Oh, pernah kejadian? Alhamdulillah. Boleh kapan-kapan dicoba.
Oh, dikasihkan. Berarti itu sudah malas menagih ya. Tapi pada umumnya ketika manusia itu dipinjam lebih suka dibandingkan diminta, jemaah rahimakumullah. Walaupun dua-duanya sama-sama tidak disukai kan, tapi manusia itu lebih ringan uangnya dipinjam dibandingkan dikasih atau diberikan. Makanya dalam ayat ini Allah menyebut dengan istilah pinjaman. Ya subhanallah. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan keyakinan bahwa jika Allah meminjam harta kepada kita pasti akan dikembalikan. Sebagaimana orang yang pinjam, orang kalau pinjam duit kepada kita itu 90% dikembalikan. 90, walaupun ada 10% itu nggak mengembalikan, ya kan? Tapi pada umumnya orang pinjam uang kepada kita itu dikembalikan. Nah, kalau kita yakin bila manusia pinjam uang kepada kita dia pasti mengembalikan, masa kita nggak yakin sama Allah? Allah mau pinjam duit kita nggak yakin Allah mengembalikan. Buktinya apa? Buktinya kita tidak bersedekah, buktinya kita tidak berinfak. Berarti kan kita tidak yakin Allah mengembalikan pinjaman itu kepada kita. Yakin nggak Allah mengembalikan? Hah? Yakin kan? Nah, harus yakin. Jemaah rahimakumullah. Besok-besok kalau ada kita punya uang, punya rizki yang lebih, Allah datangkan orang di depan mata kita yang membutuhkan bantuan kita, ya kan? Itu artinya Allah mau pinjam duit sama kita, kasih sama orang itu. Nah, kalau kita yakin dikembalikan oleh Allah, kita akan kasih. Subhanallah. Jadi sedekah, infak, Bapak Ibu, itu diibaratkan oleh Allah sebagai pinjaman kepada Allah. Allah itu merasa berhutang ketika kita bersedekah dan ketika kita berinfak. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Lembutnya Allah. Makanya Allah itu punya sifat Al-Latif, yang maha lembut. Ya, bisa saja Allah menggunakan bahasa yang mungkin kita tidak berat menerimanya, ya kan? Mungkin kita berat menerimanya, tapi Allah menggunakan bahasa yang lembut. Siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ya. Betapa baiknya Allah itu. Allah yang ngasih duit kepada kita, lalu setelah itu Allah pinjam. Coba, kalau kita baca ayat ini kita malu sendiri, Bapak Ibu. Ya kan? Harusnya kita bilang apa? Ya Allah, nggak usah pinjam, ambil wes nggak apa-apa. Kan begitu. Ibarat saya ngasih duit ke panjenengan, ya kan? Masing-masing panjenengan tak kasih 10 juta. Misalnya saya ngasih duit kepada Pak Anto 10 juta. Lalu saya bilang, Pak, saya pinjam ya 100.000 buat beli bensin. Saya mau pulang ini nggak ada duit beli bensin. Kata Pak Anto, Ustadz nggak usah pinjam, wes ambil aja. Kalau perlu jangan 100.000, ini tak kasih 5 juta buat jenengan. Karena duit-duit ini dari panjenengan juga, ya kan? Itu kalau kita memahami lebih dalam, membaca ayat ini kita malu, jamaah rahimakumullah. Dan kita akan berkata, ya Allah, nggak usah pinjam, ambil aja, ikhlas, nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa ya Rabb. Karena uang yang kupunya saat ini sebenarnya adalah pemberian dari Engkau. Aku bisa dapat uang karena Engkau berikan aku tangan, Engkau berikan aku kecerdasan, Engkau memberikan aku kemampuan sehingga aku bisa dapat uang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi baca ayat ini kita harus malu. Lebih malu lagi kalau kita dipinjemin oleh Allah, mau dipinjemin tapi tidak mau dipinjam duitnya tapi tidak mau, ya. Tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah minjemnya banyak apa sedikit? Sedikit Bapak Ibu. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa? Dari itu bermakna sebagian. Sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian, infakkanlah. Jadi Allah minjemnya sedikit.
Ya kan? Kalau ada orang minjem duit sedikit sama kita kasih nggak? Kasih. Kecuali diminjem 100 juta, 200 juta gitu. Padahal kita cuman punya duit berapa gitu. Ini pinjemnya sedikit. Ustadz pinjem duitnya berapa? 100 ribu. Tak kasih. Ya kan? Nah, besok pinjam lagi 100 ribu tapi belum bayar yang pertama, nggak tak kasih. Jemaah rahimakumullah. Nah, Allah minjem kepada kita ini sebenarnya sedikit. Tapi walaupun pinjamannya sedikit, Allah ganti banyak enggak? Allah ganti banyak. Coba lihat ayat lanjutannya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Fayudha'ifahu lahu, maka dia Allah akan melipat gandakan lahu baginya, bagi yang mau ngasih pinjaman kepada Allah. Berapa banyak lipat gandanya? Ad'afan katsirah, berlipat-lipat katsirah yang banyak. Namanya berlipat ganda itu banyak. Tapi sama Allah disifati banyak di sini. Katsirah yang banyak. Artinya apa? Allah akan ganti banyak, jemaah rahimakumullah. Bukan banyak tapi banyak, pakai mad wajib muttasil. Banyak diganti oleh Allah. Nah, cuman banyak manusia tidak yakin dengan ayat ini, ya kan? Termasuk kita, jemaah rahimakumullah. Kadang kita nggak yakin dengan janji Allah ini. Coba bayangkan, kalau saya pinjam duit ke panjenengan nih, mau ngasih pinjaman nggak? Oh, ngasih, ya kan? Nyata, kelihatan, ya kan? Walaupun manusia itu kadang meleset, Bapak Ibu, ya kan? Nah, Allah di sini kurang lebih seperti itu. Aku pinjam 1 juta, nanti tak kembalikan berlipat-lipat. Kalau di surah Al-A'raf kembalinya 10 kali lipat. Berarti kembali 10 juta, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau enggak dikembalikan 10 juta, nanti Allah kasih yang senilai 10 juta. Apa? Allah sembuhkan panjenengan. Yang mana kalau panjenengan berobat habis 10 juta. Allah selamatkan panjenengan. Yang mana kalau panjenengan kecelakaan nanti habisnya 10 juta. Ya, Allah jaga harta panjenengan, yang mana kalau hilang nanti hilangnya 10 juta. Jadi 10 juta itu tidak harus dalam bentuk uang, jemaah rahimakumullah. Paham ya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Ada kisah menarik, jemaah rahimakumullah, berkenaan dengan ayat ini. Jadi waktu ayat ini turun disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau. Waktu ayat ini turun, ada sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Ada Abu Darda, ada Abu Dahdah. Yang dimaksud oleh kisah ini adalah Abu Dahdah pakai ha. Nah, waktu ayat ini turun, Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabatnya, dan ada sahabat yang membacakan kepada dia. Langsung sahabat Abu Dahdah menghadap kepada Rasulullah. Ya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayahku menjadi tebusan, ibuku juga menjadi tebusan. Wahai Rasulullah, benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal dia tidak butuh pinjaman itu? Benarkah Allah minta pinjaman? Benarkah Allah ingin berhutang padahal Allah tidak butuh?" Kata Rasulullah, benar. Ya, kata Rasulullah, benar. Dengan pinjaman itu Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surga. Kemudian sahabat Abu Dahdah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila aku meminjamkan kepada Allah, apakah aku dan anakku serta istriku menjadi terjamin masuk surga?" Kata Nabi, "Iya, kamu akan masuk surga beserta keluargamu yang berada di dalam tanggungan kamu bila kamu memberikan pinjaman kepada Allah." Kemudian sahabat Abu Dahdah saat itu berkata, "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu." Maka diulurkan oleh Nabi. Kemudian Abu Dahdah menjabat tangannya Nabi. Nah, lalu Abu Dahdah berkata, "Ya Rasulullah, aku punya 2 kebun kurma. 2 kebun kurma ini panennya luar biasa.
mulai sekarang 2 kebun kurma milikku aku kasih pinjaman kepada Allah. Aku pinjamkan kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, satu saja yang kau kasih, yang satunya untuk keluargamu. Ya. Satu saja yang kau kasih, satunya lagi untuk keluargamu. Ya kan? Kalau dikasih semua nanti keluargamu makan apa, kata Nabi. Ya. Kemudian kata Abu Dahda, ya Rasulullah, kalau begitu aku kasih di antara 2 kebun itu yang paling terbaik, yang paling bagus, yaitu kebun di sebelah ini, kata Abu Dahda. Nah, kebun ini ada disebutkan oleh riwayat hadisnya, ya kan, itu ada 600 pohon kurma. Jadi dalam kebun itu ada 600 pohon kurma, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW lantas berdoa. Ya. Kata Rasulullah, bila memang demikian dan kamu ikhlas memberikan kebun ini kepada Allah dan kamu meminjamkan kepada Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan surga. Maka Abu Dahda senang. Setelah kebun itu diwakafkan, disedekahkan, diinfakkan, dengan bahasa tadi dipinjamkan kepada Allah, ya. Maka sahabat Abu Dahda langsung menuju kebunnya. Yang mana di kebunnya itu ada anak dan ada anak-anaknya dan istrinya, jemaah rahimakumullah. Sampai kebun, kemudian Abu Dahda berkata, wahai istriku, keluarlah engkau dari kebun itu, karena kebun ini bukan milik kita lagi, tapi kebun ini sudah menjadi milik Allah. Aku sudah pinjamkan kepada Allah dan aku sudah bersaksi di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata istrinya? Hah? Kira-kira jawaban istrinya apa? Hah? Kalau istri sekarang gimana jawabnya? Langsung menggerutu. Tapi beda dengan istrinya Abu Dahda, ya kan? Kata istrinya apa? Semoga engkau mendapatkan keberuntungan dalam transaksimu dengan Allah. Subhanallah. Jadi suaminya soleh, istrinya juga solihah. Suaminya ahli sedekah, istrinya juga mendukung suaminya. Subhanallah. Kalau istri zaman sekarang ada nggak yang begitu? Ya kan, punya mobil bagus suaminya. Satu mobil yang punya 2 mobil kan? Satu Avanza, yang satu Alphard. Kemudian kata suaminya, wah istriku, mobil Alphard ini sudah kupinjamkan kepada Allah dan sudah kuinfakkan di jalan Allah SWT, ya kan? Kamu turun dari mobil Alphard ini. Apa jawaban istrinya apa? Hah? Kamu ini susah, ya, pasti berat. Karena wanita itu, Bapak Ibu, kesenangannya adalah harta. Wanita itu kesenangan harta. Saya sudah sampaikan, laki-laki itu kesenangannya wanita, sedangkan wanita kesenangannya adalah harta. Dikasih harta diam perempuan itu. Benar nggak ibu-ibu? Oh nggak benar ya. Kata orang di ruqyah nggak bisa, nggak sembuh, harus di rupiah, ya kan? Subhanallah. Kata istrinya Abu Dahda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepadamu dalam pinjaman ini. Lalu istrinya Abu Dahda melihat anaknya pegang kurma, ya kan? Ada juga sebagian anaknya yang sedang makan kurma. Itu kurma yang ada di mulutnya itu dicongkel sama istrinya itu. Dikeluarkan, ini sudah bukan punya kita, ini bukan punya kita. Yang di tangannya dikibaskan sampai kurma itu, mohon maaf, saking kuatnya istrinya Abu Dahda melemparkan kurma itu sampai jatuh di kebun sebelahnya. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Begitu sahabat merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melihat itu semua, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dahda ketika ketemu Abu Dahda, kata Rasulullah, begitu banyak pohon kurma besar-besar yang menjulurkan akarnya ke Abu Dahda di surga. Jadi pohon kurmanya sudah ada di surga dan akarnya menjulur, buah-buahnya juga banyak.
untuk Abu Dahda khusus di surga. Jemaah rahimakumullah. Allah membalas perbuatan Abu Dahda sebagaimana ayat ini, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Allah melipat gandakan untuknya at'afan katsira, dengan lipat ganda yang banyak. Jadi riba yang halal itu ya riba sama Allah, Bapak Ibu. Kalau kita riba sama manusia haram, walaupun 100 rupiah haram. Tapi riba sama Allah itu halal. Kita ngasih pinjaman sama Allah dikasih kembalian yang lebih, bahkan berlipat-lipat. Ya. Cuman banyak manusia tidak percaya atau kurang percaya. Kenapa? Kenapa manusia itu tidak percaya atau kurang percaya bahwa sedekah itu akan diganti berlipat-lipat oleh Allah? Karena tidak terlihat. Yang kedua, manusia itu kemudian menjadi pelit, menjadi kikir, jemaah rahimakumullah, karena dia amat sangat cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu amat sangat cinta kepada harta dunia. Kecintaan yang sangat itulah membuat manusia susah melepaskan hartanya. Ya kan? Tapi kalau manusia tidak cinta kepada harta, ringan melepaskan. Kita kan nggak cinta sama uang 2.000, nggak begitu cinta lah, suka tapi nggak begitu cinta. Maka ketika ada kotak amal lewat, yang dikeluarkan yang mana? Yang 2.000, yang 100.000 masih disayang, masih dicinta, masih dibanding-bandingkan. Ini 100.000 kalau dibelikan ini akan dapat ini dan seterusnya. Akhirnya perasaan itulah yang membuat dia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Ya. Padahal kata Allah, kita ini kalau pengen tenang hidup, pengen bahagia hidup, salah satu kuncinya adalah sedekah. Coba perhatikan surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Manusia itu sifat aslinya adalah berkeluh kesah. Bila ditimpa kesusahan ekonomi, dia langsung mengeluh. Bila dia banyak duitnya, dia langsung kikir. Illal musallin, kecuali orang yang ahli salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu menjaga salatnya. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk orang miskin. Baik orang miskin yang meminta-minta maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ternyata manusia itu akan diselamatkan oleh Allah dari berkeluh kesah. Walaupun dia sedikit ekonominya, dia tidak berkeluh kesah. Apabila dia pertama ahli sholat, yang kedua ahli sedekah. Orang kalau bersedekah, Bapak Ibu, sampai ada orang barat itu kan yang buat perkataan, kurang lebih terjemahannya begini, ya, menghabiskan uang untuk orang lain akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi menghabiskan uang untuk orang lain akan menimbulkan kebahagiaan. Kalau panjenengan sumpah susah hati, coba cairkan suasana di dalam diri panjenengan itu dengan sedekah. Sebaliknya jemaah rahimakumullah, orang yang pelit, Allah buat hidupnya enggak tenang, pikirannya enggak tenang, hatinya enggak tenang. Semakin pelit semakin enggak tenang dia, Bapak Ibu. Kalau enggak percaya silakan panjenengan pelit. Pasti Allah buat hidupnya tidak tenang. Selain tidak tenang, Allah akan cabut keberkahan harta dari orang yang pelit itu. Ya. Allah akan cabut dan bisa jadi Allah binasakan. Kan ada ceritanya itu ya. Jadi ada sepasang suami istri. Si suami ini orang kaya. Ketika mereka mau makan, di depan mereka ada ayam. Ayam, anggaplah ayam panggang, jemaah rahimakumullah. Lalu ketika mau makan tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dia bilang sama istrinya, coba kamu lihat siapa di luar. Dilihat ternyata badannya kusut, wajahnya kumuh, pakai topi, sepertinya pengemis. Maka si istrinya itu bilang, sepertinya dia pengemis, butuh makan. Kata suaminya apa? Kata si suaminya, udah kamu usir aja dia. Diusirlah dia, Bapak Ibu. Dia pulang, dia pergi dengan perasaan kecewa, perut masih dalam keadaan lapar.
Beberapa waktu kemudian Allah mencabut harta si laki-laki itu. Allah buat dia miskin, Allah buat dia fakir, usahanya berantakan karena dia pelit. Kemudian karena dia miskin, dia malu sama istrinya. Sebab dia tidak bisa memberikan barang-barang mewah kepada istrinya. Padahal istrinya nggak masalah, cuman dia malu. Akhirnya diceraikan istrinya oleh dia. Diceraikan setelah selesai masa iddahnya beberapa tahun kemudian si wanita ini menikah dengan seorang laki-laki yang juga tidak kalah kayanya dengan laki-laki mantan suaminya itu. Ya. Kemudian ketika mereka berdua sedang makan, jemaah rahimakumullah, lalu di depan mereka ada ayam juga. Allah ulang ceritanya dia dengan suami yang pertama itu. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Ya. Kemudian dia bilang sama istrinya, coba kamu lihat siapa di luar. Saat dilihat Bapak Ibu, ternyata badannya kusut kumuh, gemeteran, sepertinya dia lapar. Maka dia bilang kepada suaminya, ya, sepertinya dia sedang kelaparan, badannya gemetar. Kata suaminya, sudah, kamu kasihkan ayam ini, kamu kasihkan semua sama dia. Dikasihkan. Saat makan diperhatikan oleh si perempuan ini. Diperhatikan, kok kayak kenal saya kan, kata si perempuan ini. Ternyata diperhatikan, ternyata mantan suaminya, jemaah rahimakumullah. Ini bukan sinetron Indonesia ya. Jadi akhirnya dia menutup pintu, kemudian nangis, ya kan? Ditanya sama suaminya itu, kenapa kamu nangis? Apakah karena ayam itu dikasihkan kepada orang tersebut? Enggak. Ditanya sampai berkali-kali baru dia jujur. Sesungguhnya aku menangis karena yang minta makan kepada kita itu adalah mantan suamiku. Kemudian si laki-laki itu berkata, ata'lamina man ana? Kamu tahu enggak aku siapa? Kamu tahukah aku siapa? Kata dia aku adalah mantan pengemis yang dulu minta makan kepada suamimu, tapi sama suamimu diusir. Subhanallah, Allah Maha membolak-balikan. Ini bukan film Indosiar ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Bagaimana orang yang kikir Allah cabut keberkahannya, bahkan Allah binasakan. Dan orang yang suka bersedekah Allah berkahi hartanya, bahkan Allah tambah, jemaah rahimakumullah. Sebagaimana ayat ini. Pokoknya kalau kita yakin sedekah itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat, maka Allah itu sesuai keyakinan kita. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Bila dia yakin sedekah itu akan diganti olehku dengan berlipat-lipat, maka aku akan menggantinya berlipat-lipat. Ya. Maka membaca ayat ini, jemaah rahimakumullah, kita harus merubah keyakinan kita dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa harta yang kita infakkan dan sedekahkan itu pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Ya. Kemudian di ayat lain Bapak Ibu, tidak hanya dilipat gandakan gantinya oleh Allah, Allah juga memberikan ampunan. Jadi kalau kita sedekah enggak hanya dapat kembalian dari Allah berlipat-lipat, tapi juga dapat apa? Ampunan Allah. Ini disebut oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Apabila kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah melipatkan untuk kalian dan Allah mengampuni dosa kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah itu maha berterima kasih. Jangan dikira ketika kita beribadah kepada Allah, Allah enggak terima kasih sama kita. Allah pasti ngasih tanda terima kasih. Dan tanda terima kasihnya Allah pasti banyak, Bapak Ibu. Ya kan? Beda dengan manusia. Manusia itu terima kasih hanya ucapan, matur nuwun nggih, itu manusia. Tapi Allah enggak hanya ucapan. Allah akan ngasih ganti yang berlebih-lebih sebagai bentuk terima kasih Allah kepada kita, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di lanjutan ayatnya, wallahu yaqbidu, dan Allah maha kuasa, yaqbid, menahan.
mencabut juga bisa, menyempitkan juga bisa. Wa yabsut, dan melapangkan, ya, atau meluaskan juga bisa. Artinya apa? Allah itu berkuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki manusia. Ini yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, bahwa orang kaya itu bukan karena dia kerja keras, tapi memang Allah berkehendak untuk apa? Melapangkan rezekinya. Banyak kok Bapak Ibu orang bekerja keras tapi nggak kaya-kaya sampai sekarang, jemaah rahimakumullah. Ya. Banyak juga orang yang kerja keras dan kerja cerdas tapi juga nggak kaya-kaya. Lulusan S3, S2 tapi hartanya biasa. Ada yang lulusan SD Bapak Ibu bahkan nggak sekolah, jemaah rahimakumullah, tapi kayanya minta ampun. Ya kan? Bahkan jadi bupati itu. Ya kan? Jadi bupati, nggak sekolah tapi jadi bupati. Kita sekolah SD, SMA dan seterusnya nggak jadi-jadi, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Rizki itu bukan karena kita bekerja keras. Kita kaya, kita banyak duit bukan karena cerdas, tapi karena memang Allah berkehendak untuk melapangkan rizki kita. Allah itu kalau berkehendak melapangkan rizki, Allah kasih jalannya itu, dikasih sama Allah. Walaupun awalnya mungkin jatuh bangun, tapi pada ujungnya nanti Allah buat dia terus berusaha sampai dia mencapai karir tertingginya, kaya raya, jemaah rahimakumullah. Dan orang kalau ditakdirkan oleh Allah miskin Bapak Ibu, ya sudah, jalan untuk kekayaan itu ditutup sama Allah, dibuat malas bekerja. Ya kan, akhirnya apa? Yang disalahkan ketika dia miskin itu bukan Allah, tapi malasnya dia bekerja. Padahal sebenarnya mohon maaf, yang membuat dia malas bekerja itu sesungguhnya adalah Allah, karena Allah berkehendak dia menjadi orang miskin. Makanya panjenengan kalau malas-malas kerja berarti Allah kehendaki panjenengan jadi miskin. Tapi kan kita nggak tahu ya, takdir kita ini kaya atau biasa atau miskin, kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Ya. Karena kita nggak tahu itulah kita harus berusaha. Kata ulama, kalau kamu tahu menjadi ahli neraka, kamu nggak usah sholat. Karena percuma kamu sholat kalau pada ujungnya kamu masuk neraka. Tapi kan kamu tidak tahu, kata ulama, kamu masuk neraka atau masuk surga. Maka kamu harus berusaha dengan kemampuan dan akalmu. Kamu berusaha untuk bisa menjadi ahli surga. Jemaah rahimakumullah. Jadi Allah maha meluaskan dan maha menyempitkan rizki. Karena rizki itu di tangan Allah, makanya kalau kita ingin dapat rizki, minta dulu sama yang punya rizki, yaitu minta kepada Allah. Ya Allah, aku punya hutang dan Engkaulah yang mampu untuk melunasi hutang-hutangku. Ya Allah, mudahkan aku untuk melunasi hutang-hutang. Minta sama Allah, Bapak Ibu. Kalau minta sama Allah, pasti dikasih oleh Allah. Pasti dikasih oleh Allah. Karena dalam hadis dikatakan, Allah itu malu ketika hambanya mengangkat tangan lalu kembali kosong. Allah malu bila Allah tidak memberikan, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di ujung Allah mengatakan wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah turja'un, kalian dikembalikan. Kalian semua nanti akan pulang kepada Allah. Kalau kalian tidak bersedekah, nanti harta kalian akan dihisab dengan hisab yang berat. Ya kan? Kalian disempitkan rizkinya oleh Allah, maka nanti sabar, kalian nanti akan kembali kepada Allah. Kalian dilapangkan rizkinya oleh Allah, juga harus bersyukur. Kalian disempitkan rizkinya, sabar. Karena apa? Di dunia ini tidak selama-lamanya, nanti kalian akan pulang menghadap Allah. Ketika kalian diberikan kelapangan rizki oleh Allah, bersyukur. Karena nanti rizki kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi miskin sabar, kaya bersyukur. Lebih mulia mana? Orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur? Lebih mulia. Nah, ulama beda pendapat, ya. Tapi kalau kita ditanya pasti kita milih kaya yang bersyukur. Lebih mulia kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena ada hadis menyebutkan bahwa orang miskin datang kepada Nabi,
komplain, ya Rasulullah, kami ini kalah dengan orang kaya. Ada kan hadisnya itu? Nah, orang kaya beribadah sebagaimana kami, tapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, di surga nanti paling banyak orang miskin apa orang kaya? Orang miskin, jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Jadi yang lebih mulia, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Nah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Ibu. Tidak harus, karena itu sudah menjadi hak milik panjenengan secara penuh. Kalau dapat nafkah ya, misalnya bulanan, 1 bulan panjenengan dikasih 5 juta sama suami, pokoknya rutin 5 juta masuk ke rekening panjenengan, itu terserah panjenengan mau dibelanjakan apa, mau disedekahkan, mau dikasihkan kepada siapa, tidak perlu izin kepada suami, ya. Tidak perlu izin. Yang harus izin itu kalau uangnya suami. Suami nitip. Kan biasanya perempuan dititipin uang sama suaminya. Sebab kalau dipegang suaminya, uang itu dari 2 juta jadi 200. Akhirnya sama istrinya dibakar suaminya. Cerita ya kan? Cerita nyata itu. Uang gajinya 2 juta jadi 200. Kena judi online, jemaah rahimakumullah. Ya. Sekarang ini macam-macam ya. Dulu judi offline, sekarang ada judi online, ya. Nah, jadi tidak perlu, ya. Kecuali suami nitip, mama ini uang semuanya dipegang jenengan, ya. Diatur oleh panjenengan, jenengan adalah manajemen keuangan atau menteri keuangan, ya. Nah maka ketika istrinya ingin menggunakan uang itu, harus izin dulu kepada suami, walaupun sedikit harus izin. Kecuali bila tanpa izin suaminya ikhlas, misalnya uang 2.000 ini walaupun tak izin sama tidak izin sama suami insya Allah ikhlas, kasihkan kepada fakir miskin, pengamen, pengemis, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sekiranya tanpa izin suami, bila suami tidak ridho, jemaah rahimakumullah, maka istri harus izin kepada suami dulu. Khawatir uangnya mau dipakai sama suami, ya. Tapi kalau uang udah dikasih sama suami, ini uang saya kasihkan kepada kamu, ya sudah, itu berarti hak penuh panjenengan, mau diapain aja uang itu bebas, ya. Begini ya Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan ya. Ada kaidah penting yang harus kita pahami. Dia melakukan riba itu kan karena ada yang meminjam. Coba nggak ada yang minjam, dia nggak mungkin melakukan riba. Berarti yang meminjam itu juga menjadi perantara orang melakukan perbuatan riba, ya kan? Nah, ketika dia menjadi perantara orang melakukan perbuatan maksiat, berarti dosanya sama seperti yang melakukan, jemaah rahimakumullah. Walaupun dalam hal ini tentu yang paling besar dosanya adalah yang punya modal, kan begitu. Tapi yang meminjam, yang mana dengan dia meminjam itu, dia orang itu kan akan berhenti dari perbuatannya kalau nggak ada yang meminjam, benar nggak? Karena ada yang meminjam, hasilnya banyak dan seterusnya. Akhirnya apa? Semakin besarlah usahanya dia, semakin besar lembaga keuangan dia. Jadi kembali kepada kaidah, siapa yang membantu orang lain melakukan perbuatan maksiat, maka dia dihitung seperti orang yang melakukan perbuatan maksiat itu, walaupun dia tidak melakukannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa bila memang kepepet, kita pinjam ke saudara nggak dikasih, pinjam kepada teman apalagi, ya kan, nggak dikasih. Padahal kita punya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Datang ke bank, dan saya sarankan bank syariah.
supaya lebih ringan lah, lebih bersih lah sedikit ya, nggak banyak, sedikit tapi Bapak Ibu ya. Nah, cuman karena mereka jual akad, maka bunganya kembalinya agak banyak. Jual akad, ya kan? Jadi dikatakan syariah, ya syariah secara akad syariah. Tapi secara ke beban untuk nasabah itu sesungguhnya tidak syariah itu lebih kejam daripada konvensional, jemaah rahimahullah. Ya kan? Cuman dalam fikih ini yang dilihat itu bukan niatnya, yang dilihat adalah akadnya dalam fikih. Jadi walaupun niatnya ingin ngambil untung yang banyak ya, tapi kalau akadnya benar tetap sah dan halal, jemaah rahimakumullah. Masalah niat nanti kembali kepada Allah SWT. Ya. Jadi tetap tidak boleh meminjam uang bila pinjaman itu ada unsur ribanya. Enggak boleh, karena kita dianggap menolong orang lain dalam melakukan perbuatan maksiat. Ya. Ada lagi? Silakan. Nah, ada di sini nggak orang? Nggak ada ya. Baik. Ini tambah berat ini. Kalau yang pinjam tadi aja nggak boleh kan, apalagi yang sampai terjun di dalamnya. Iya, terjun di dalamnya itu berarti. Jadi yang karyawan koperasi dan seterusnya. Nah, berarti dia termasuk riba itu kan yang mencatat, yang menyaksikan, yang mendukung, semuanya dosanya kata Nabi sama. Dosanya sama. Karena riba itu kan mempersulit orang lain. Jemaah rahimakumullah. Mempersulit orang lain. Kalau nggak ada ribanya gimana nanti? Nggak ada keuntungan. Bisa saja ada keuntungan, tapi akadnya bukan akad pinjaman, Bapak Ibu. Bisa akad murabahah, bisa akad mudharabah. Itulah yang dipakai oleh bank syariah. Ya. Orang yang ahli yang melakukan riba lalu dia menjadi imam, sahkah dia menjadi imam? Sebenarnya sah-sah saja. Tapi itu tidak afdal. Karena salah satu syarat orang itu berhak dan afdal menjadi imam adalah al-wara. Dia harus wara. Wara itu enggak suka kepada barang syubhat. Syubhat itu enggak jelas halal haramnya, dia tinggalkan, itu wara. Apalagi yang haram. Enggak jelas itu loh, enggak jelas ini halal kah, ini haram kah, ditinggalkan sama dia. Enggak dimakan sama dia, enggak dipakai sama dia. Ya, itu namanya wara. Ya kan? Tapi kalau sudah berani dengan barang-barang yang haram, itu bukan wara, itu wara pakai hamzah. Waraun di belakang. Kalau wara artinya soleh, takut kepada barang-barang syubhat. Ya. Itu tidak afdal menjadi imam. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.